Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, secerah hari ini ya. Nah, di sini saya mau cek kehadiran dulu. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Saya absen terlebih dahulu ya. Tapi sebelum absen, silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Baik, saya absen terlebih dahulu. Zaki, Ica, ya. Rafif, Nia. Alhamdulillah, berarti masuk semua ya. Mohon dijaga kesehatannya karena sekarang musimnya pancaroba, jadi gampang kalian untuk sakit. Nah, jadi kita hari ini akan belajar gambar perspektif satu titik hilang. Tapi sebelum kita belajar, untuk menumbuhkan rasa nasionalis kalian, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita nyanyi bareng-bareng. Silakan berdiri. Tetap di tempatnya. Balik badan. Sebentar ya. Sebentar. Silakan kalian berdiri, kepalkan tangan di dada sebelah kiri. Bisa? Tar, saya bimbing. Ikutin nadanya. Indonesia tanah airku, karena tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Wes, selesai, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, kenapa saya barusan mengajak kalian untuk bernyanyi? Itu untuk meningkatkan lagi rasa nasionalis kalian, ya kan? Selain itu juga bisa untuk sebagai semangat kalian untuk belajar di hari ini. Dan saya rasa sudah cukup, jadi kita kembali ke materi. Nah, jadi kita akan belajar gambar perspektif satu titik hilang. Selamat datang anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Alhamdulillah, kalau siap, yang pertama kita ketahui dulu tujuan pembelajaran. Jadi di hari ini, tujuan pembelajarannya yang pertama, memahami pengertian menggambar perspektif. Yang kedua, menentukan dan menggambar garis horizon. Yang berikutnya, menggambar perspektif bangun dengan satu titik hilang. Yang terakhir, menyajikan karya gambar perspektif setelah proses menggambar dengan percaya diri. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, di sini saya ada satu video. Ini video di lingkungan kalian. Lebih tepatnya ini ada di SMA 13 Surabaya. Mungkin nanti kalian setelah lulus dari sini mau lanjut di sana. Ini salah satu gedungnya. Ini yang saya rekam kemarin menggunakan drone waktu saya PPL di sana. Nah, jadi seperti ini bentuk dari gedungnya. Nah, sampai di sini saya sengaja pause. Di sini kan adalah sebuah bangunan, ya kan? Kalian bisa lihat ini adalah sebuah bangunan yang dimana bentuknya ini, kalau misal kita analogikan, ini adalah sebuah kubus, iya kan? Terus kalian lihat rumah-rumah di belakang, atau kalian bisa lihat garis yang ini, yang lurus ke belakang.
itu kan tambah mengecil, gitu ya. Yang sini juga, yang sini arahnya ke sana, yang ini arahnya ke sana. Nah, dari sini kita sudah bisa mengetahui, kita sudah bisa mendefinisikan gambar perspektif. Nah, tapi sebelum lanjut, kemarin kita kan sudah belajar tentang gambar perspektif, ya kan? Ada yang masih ingat nggak? Apa itu gambar perspektif? Ada yang bisa bantu lagi jawab? Ya, namanya dulu. Kanza. Nah, betul sekali. Jadi gambar perspektif itu secara simpelnya lagi, dalam artian kalau misal kita rangkum, gambar perspektif itu adalah caranya kita untuk menggambar suatu objek yang itu mungkin 2 dimensi atau tidak dapat dilihat dari segala arah, cuman kita buat 1 dimensi. Kita ambil contohnya begini. Misal ini sebuah bangun apa kira-kira? Persegi. Nah, persegi kalau hanya digambar begini, kalian mungkin cuma melihatnya 2 dimensi saja. Cuman beda misal kita gambar perspektif. Misal bentuknya jadi begini. Ini sudah beda, bukan persegi lagi, tapi lebih ke balok, ya kan? Sini sudah ada perubahan, hanya dengan menambah di belakang, seolah-olah 3 dimensi. Itulah yang kita artikan sebagai perspektif. Nah, perspektif, kalau seperti ini seperti pembelajaran matematika. Ini balok di matematika, ya kan? Nah, kalau di gambar perspektif, biasanya kita tentukan titik hilangnya dulu. Kemarin kan sudah belajar, titik hilang di gambar perspektif kan ada 3, iya kan ya? 1 titik hilang, 2 titik hilang, 3 titik hilang. Yang pertama, misal kita belajar yang 1 titik hilang. Misal kita buat persegi di sini, terus kita tarik garis. Nah, anggap saja ini garis paling lurus sedunia, ya kira-kira begini. Nah, kuncinya kalau gambar perspektif, manfaatkan garis-garis yang dibuat ini. Ini namanya garis cakrawala yang memang sengaja dibuat. Nah, jadi ngambilnya nanti begini. Nah, yang ini juga anggapannya titik-titik ke bawah, ini titik-titik ini. Nah, nanti yang diambil itu yang depan saja. Begitu. Nah, ini sudah bentuknya 3 dimensi. Kenapa bentuknya begini? Dia semakin dekat dengan kita. Contoh, misal kalian melihat suatu objek, misal kalian melihat ini di depan mata kalian, ini kelihatan, yang belakang nggak kelihatan, kayak gitu. Sama seperti kalian melihat rumah nih, atau gedung yang tadi, yang di video ini, yang depan ini. Yang depan kelihatan besar, iya kan? Yang belakang, misalnya masjidnya sebenarnya lebih besar, cuman akhirnya apa? Lebih kecil kan? Itu yang kita sebut dengan hukum perspektif. Benda yang lebih dekat akan semakin tampak besar, yang jauh akan semakin kecil. Sama seperti kalian foto. Di sini ada yang suka foto? Ada yang suka foto? Foto apapun, foto potret kayak foto pemandangan atau apapun, atau foto estetik mungkin sekarang lagi musimnya? Belum, atau mungkin masih belum ke sana ya. Nah, nanti kalian misal sudah beranjak, atau misal kalian nanti sudah mempunyai hobi, misal hobi moto, kalian misal moto, pengen kelihatan tinggi misalnya, kalian pakai 0,5 jelasnya, ngambilnya juga agak ke bawah, iya kan? Cuman akhirnya apa? Kelihatan kakinya panjang, iya kan? Biasanya gitu, cewek-cewek biasanya nih, iya kan? Kakinya kelihatan panjang, cuman semakin ke atas, badannya semakin kecil, iya kan? Itu fungsinya kita nanti belajar gambar perspektif. Kalau misal kita ngambil agak ke bawah, atau dalam artian kan ada beberapa sudut pandangan. Sudut pandang dalam gambar perspektif, ada mata normal, ada mata kodok, ada mata elang. Mata elang atau mata burung. Kenapa disebut begitu? Mata kodok itu kalian dari bawah. Misal kalian melihat gedung nih, kalian lihatnya dari bawah, seolah-olah gedungnya kan nanti kan tambah mengecil ke atas. Beda kalau misal kalian lagi terbang nih. Anggap saja kalian bisa terbang lah ya. Misal kalian posisikan, kalian yang melihat suatu gedung ini kan dari atas.
Ini namanya mata burung atau mata elang. Kalau mata normal itu objek yang sejajar dengan kita, begitu kan? Kemarin kita sebenarnya sudah mempelajari itu, sekarang cuman kita mengulik-ngulik kembali. Oke, kita lanjut ke materi. Mengapa objek yang jauh itu terlihat lebih kecil dari yang letaknya dekat dengan kita? Kita ambil contoh. Jalan ini lebarnya mungkin sekitar anggap 4 meter lah ya. Yang di sebelah sini tidak mungkin dong 1 cm, iya kan? Sama pasti, sama 4 meter. Cuman karena jauh semakin mengecil, seolah-olahnya begitu, iya kan? Itu kan karena kemampuan mata kita. Kenapa begitu? Karena ini, kemampuan penglihatan kita tidak mampu melihat objek yang jaraknya jauh. Hal tersebut dinamakan sebagai gejala perspektif, begitu. Gejala perspektif. Jadi gejala perspektif itu adalah kemampuan penglihatan kita tidak mampu melihat objek yang jaraknya jauh. Begitu. Sebentar. Sampai di sini apakah sudah paham? Paham ya? Kalau paham, kita lanjut ke video tutorial. Nah, jadi seperti itu, semudah itu, ya kan? Saya yakin kalian bisa. Kan gampang. Yang pertama tadi itu buat titik hilangnya dulu. Penempatannya terserah kalian. Mau ditaruh di pojok, mau taruh tengah, taruh dimanapun bebas. Nanti kalian tinggal buat kubusnya dulu, perseginya dulu. Nanti baru ditarik garis ke titik hilangnya tadi. Kayak begitu. Terus nanti dari garis ini diambil garis lurus lagi, ngikuti perseginya. Yang ini juga ke bawah, ngikuti. Begitu. Semudah itu. Nah, sekarang saatnya latihan. Nah, tapi sebelum latihan silahkan kalian tentukan dulu ini siapa yang ngerjakan. Misal, ini kan ada satu kelompok, ada yang 4, ada yang 5. Silahkan kalian tentukan apakah satu anak mengerjakan satu bangun, nanti dilanjut sama temannya yang lain, atau kalian berkolaborasi, itu terserah kalian. Intinya, sebentar saya lihat jam dulu, selama berapa menit ya? 30 menit ke depan, cukup nggak? Misal 30 menit mengerjakan, cukup ya? Atau 25 menit mungkin? Cukup, yakin? 30 menit aja lah ya? 30 menit, kalian silakan mengerjakan. Kalau misal nanti selesai sebelumnya, tidak masalah, bahkan lebih baik gitu ya. Pokoknya dalam 30 menit ini silakan kalian tentukan apa namanya ya. Tentukan strategi kalian gimana caranya biar gambar ini selesai. Dan jangan hanya bikin satu bangun saja. 30 menit panjangan. Oke. Nah, di sini lembar kerjanya kalian akan mengerjakan beberapa soal terkait materi yang baru saja diajarkan. Kerjakan bersama kelompok 4 atau 5 orang dalam batasan waktu yang sudah ditentukan, yaitu 30 menit, bisa kurang, gitu ya. Nah, di sini akan apa namanya? Saya kasih soal. Yang pertama, gambarlah bangun balok dengan perspektif 1 titik hilang. Untuk yang soal nomor 2, jangan dulu, itu nanti ya. Jadi silakan kalian gambar perspektif 1 titik hilang. Jadi saya satu kelompok saya kasih berapa? 1 atau 2 untuk jaga-jaga? 1 aja? 1 ya. Ini kelompok yang pertama. Oke. Kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat. Oke. Nah, nanti di kertas itu silakan kalian tulis nama kalian, nama anggota kelompok kalian. Dan silakan kalian diskusikan ini bagaimana penyelesaiannya. Ini dalam waktu berapa? 30 menit tadi ya? Berarti jam 9.30 harus sudah selesai. Gitu ya. Silakan mulai dari sekarang. Kalau misalnya mau ditanyakan atau butuh bantuan, silakan panggil saya. Gitu ya. Silakan dikerjakan. Minimalnya 2. Minimal 2. Gimana? Mau besar, mau kecil, bebas. Cuman karena kalian di sini belajar seni, jadi kalian harus memperhatikan juga
komposisinya gimana, enak dilihat apa enggak lah minimalnya ya. Pasti bisa kan? Untuk titik hilangnya mau di pojok, mau di mana bebas, gitu. Ya, ada yang mau tanyakan lagi? Wes, silakan dibuat. Atau mungkin saya sambil setelkan tadi videonya biar sebagai referensi kalian. Nah, misal kalian kurang paham bisa lihat di depan sebagai referensi. Ya bagus. Nanti jangan lupa ya, nanti kita presentasikan. Ada kesulitan? Tidak ada. Sudah sampai di mana? Sudah hampir selesai. Cepet banget. Ada kesulitan? Tidak ada. Yuk, 20 menit lagi yuk. Apa? Minimal 2 bangun. Ayo, 15 menit lagi. Gimana? Presentasinya nanti ya? Untuk presentasinya nanti mau kalian maju semua tidak apa-apa, mau kalian perwakilan nggak apa-apa. Cuma tinggal dijelaskan. Saya menggambar ini satu titik lenyap, titiknya di sini. Bangunnya ada beberapa, misalnya ada 4. Jelaskan ada 4. Maju semua jauh ya. Sepakatan berarti ya. Oke. Ya biar tidak ada dirugikan, berarti nanti maju semua untuk presentasinya. Presentasinya terserah kalian. Contohnya, misal kalian kasih tahu, ini titik lenyapnya di sini ada 1. Terus bangunnya ada berapa? Itu aja. Ya. Pokoknya se-improve-nya kalian, semampu kalian juga. Begitu. Ini ada 1 menit lagi, silakan kalian koreksi dulu, mungkin ada yang kelupaan, ada garisnya mungkin yang belum diterangin atau apa. Wes, sudah siap untuk presentasi, ini waktunya sudah tinggal 1 menit, mungkin sudah siap untuk presentasi. Dari kelompok mana dulu? Yo, dari kelompok mana dulu yo? Kelompok 1, mas-masnya. Wes, ayo mas, maju, presentasi. Oh, maju semua aja. Oh, presentasi yuk, depan yuk. Ayo, tentukan siapa yang bicara, siapa yang ngomong dulu. Wes, yuk. Yang lain silakan memperhatikan ke depan pekerjaan teman kalian. Misal nanti ada yang mau memberikan masukan, silakan kalian berikan masukan. Atau mungkin ada yang mau nanya. Bebas. Yuk. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita membuat 5 buah kubus. 1 titik hilang. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya. Oh, sudah kembali ke tempatnya. Kasih tepuk tangan dulu. Ini dari kelompok terakhir, kelompok 4, silakan diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan untuk kubus. Titik hilangnya di mana? Di tengah. Ada berapa bangun kubus? Ada 8. Gitu. Kalau sudah, presentasinya ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu ke kelompok terakhir. Nah, jadi begitu Rek.
Kalian kan tadi sudah kembali ke tempat dulu. Nah, sekarang saya minta perhatiannya. Nah, jadi begitu. Kalian kan tadi sudah berkarya apa tuh? Perspektif satu titik hilang. Bentuknya kubus. Di sini ada yang mengalami kesulitan nggak tadi? Ada. Nggak ada. Berarti sudah bisa semua ya. Terlalu mudah ya buat kalian ya. Kalau tidak ada yang menanyakan, tadi saya melihat ada beberapa gambar yang bentuknya jadinya begini. Misal ini bentuknya lurus. Nah, tadi yang saya lihat itu ada yang garisnya bengkong. Misalnya garisnya harusnya kan gini kan, harusnya. Nah, kalian tadi ada yang garisnya begini. Ada yang mencong. Itu kurang benar ya. Yang benar itu yang lurus, ngikuti searah sama yang bangun utama, begitu ya. Nah, cuma itu aja koreksinya. Selain itu tadi sudah cukup baik. Nah, terus kenapa tadi kita belajar membuat kubus kok gak bentuk lain? Karena paling gampang itu kubus. Dari kubus kalian bisa membuat apapun. Misal, Pak, ini kalau misal saya mau buat tabung gimana? Ada yang tahu gak bentuknya tabung seperti apa? Tabung seperti kaleng, pipa, paralon, apalagi botol minum mungkin. Misal ini Pak, ini misal saya mau buat bentuknya silinder. Jadi kita buatnya itu tinggal ini dibuat bundar di sini. Ini anggap bundar ya, anggap bundar sempurna. Nanti sama di belakang juga sama. Nanti tinggal ditarik garisnya sesuai sama ini, nanti ditarik, begitu. Ini sudah bisa jadi bentuk tabung. Begitu. Semudah itu. Kuncinya pertama dari balok dulu, dari kubus dulu. Semisal kita mau gambar yang lain, misal kita mau gambar kursi, anggap saja kursi sofa. Misal ini kita ambil garis bantunya di sini. Misalnya anggap sofa lah ya. Pokoknya ini sofa dah, misalnya. Nah, nanti di sini juga sama begini. Nah, ini sudah jadi bentuk sofa, begitu. Sesimpel itu. Pak, saya tidak bisa gambar. Tidak ada orang yang tidak bisa gambar. Semua orang bisa gambar. Pak, gambar itu bakat, katanya siapa? Orang gambar itu karena keinginan, Rek. Semua orang bisa gambar, ya kan? Kalau kalian memang merasa tidak punya bakat gambar, sering-sering berlatih. Gitu aja kuncinya. Sekarang untuk mengembalikan semangat kalian, ayo kita berdiri terlebih dahulu. Kita main game dulu, karena kalian sudah kelihatan kok kayak udah kesel. Yuk bangun dulu, bangun dulu. Kita main dulu. Yuk. Yang cewek-cewek sama, yang cewek di sini. Ayo, yang gerak kakinya, jangan sak tangannya, jangan sak bibirnya, yes ya. Nah, ini saya kasih clue dulu permainannya gimana. Jadi kalian akan bermain kayak tebak kata. Yang misal nanti yang dua di depan ke saya, nanti saya kasih kata-katanya. Yang belakang ini ngadepnya ke sana. Nah, nanti yang boleh noleh, itu yang dipegang pundaknya. Misal dipegang pundaknya silakan noleh. Nanti yang depan ngasih tahu dengan hanya gimmick wajah sama badan. Misalnya kita bicara itik, berarti gini-gini doang. Nggak boleh ada suara. Yang boleh bersuara hanya yang di belakang, hanya nanya. Oke? Misal yang belakang cuma bilang gini, misal gini, ayam. Yang depan cuma gini-gini doang. Ya, kalau benar, misal nganggo, terserah. Pokoknya nanti pesannya harus nyampe di belakang, gitu ya. Ayo, bawa sini dulu. Nah, yuk. Gak boleh ngintip. Ini yang kamu yang sebelah kiri ya. Kamu yang sebelah kiri, kamu yang ini, kamu yang ini. Kamu yang ini, kamu yang ini. Diingat dulu. Sudah ingat? Kalau ingat lanjut. Ingat ya? Ingat. Kalau ingat, gas. Ayo mulai dari sekarang. Ayo. Yuk, yang lain jangan noleh, enggak sama.
Ayo. Gak boleh ngomong. Yang boleh ngomong cuma nganggok apa enggak. Nah, kalau sudah ke depan, yang sudah di depan. Kalau sudah ke depan, yang sudah di depan, nunggu di depan. Wes ya, sudah nih, Yang cowok dulu, yang cowok apa tadi? Saya lari berdua. Ya wes, benar. Yang cowok balik lagi ke tempatnya. Saya ikan. Ya apa benar? Mana tadi yang pertama? Salah ya. Yang benar saya makan ikan. Berarti saya sekarang kembali dulu, balik dulu. Barusan kan yang cowok-cowok nih yang menang kan, gitu. Yang cewek mungkin kurang ekspresif mungkin ya. Tadi yang cewek itu di depan masih bingung dengan perasaan. Apa gini? Perasaan, hati. Dan cewek tadi begitu. Sementara yang cowok udah lebih jalan tadi gitu. Nah, sebenarnya kenapa barusan saya ngasih game ke kalian? Kenapa saya ngasih game ke kalian? Itu biar kalian konsentrasi lagi. Karena ini sudah siang, mungkin kalian sudah capek dan sebagainya gitu. Masih ada ini. Nah, scan aku dong. Baru tadi kan kalian ada main HP. Sekarang silakan di-scan di depan dan silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 2 menit saja karena cukup gampang. Yo, kalau nggak bisa di-scan di atas ada linknya. Tinggal ditulis. Nah, ada yang sudah ngerjakan semua. Sudah, ada yang sudah. Nah, kalau sudah, sekarang kita rangkum materi kita hari ini. Ada yang bisa bantu untuk bacakan di depan? Sebutkan nama dulu. Nama dulu. Ya, Ica, terus perspektif adalah teknik menggambar objek dengan proyeksi 3 dimensi sehingga tampak seperti yang terlihat oleh mata manusia. Betul. Jenis perspektif antara lain perspektif mata kucing, kodok, cacing, perspektif manusia normal, dan perspektif mata burung atau elang. Betul. Terus? Teknik gambar perspektif ada 3, yaitu perspektif 1 titik lenyap, perspektif 2 titik lenyap, dan perspektif 3 titik lenyap. Nah, betul sekali. Nah, jadi gambar perspektif tadi, saya ulang kembali nih ya. Gambar perspektif tadi gimana caranya kita menggambarkan objek 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Terus jenisnya gambar perspektif ada mata normal, mata kodok atau dari bawah, sama mata burung kalau dari atas. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Masnya? Nah, apa perbedaan perspektif 1 titik lenyap dan 2 titik lenyap? Ada yang bisa bantu jawab? Saya. Iya. Pada perspektif 1 titik hilang, objek akan terlihat menghadap ke arah pihak pengamat. Sedangkan pada perspektif 2 titik hilang, objek akan menghadap ke arah lain dan kita dapat melihat siku atau sudut objek. Nah, betul sekali. Jadi yang membedakan antara perspektif 1 titik lenyap yang kita pelajari sekarang dengan gambar perspektif 2 titik lenyap itu dari sudut pandang. Nah, kalau yang satu titik hilang itu lurus, kalau yang 2 titik hilang itu nyiku. Begitu? Sampai di sini paham? Ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, pertemuan kita kali ini saya tutup. Terima kasih sebelumnya. Ambil baiknya, buang buruknya. Dan kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa.